Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى أن يقوم الناس لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya. Segenap pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia dan anugerahnya pada kita sekalian, khususnya pada pagi hari ini. Atas nikmat dan karunia serta anugerah Allah lah kita bisa melaksanakan ibadah berupa salat subuh berjamaah dan kajian ilmu. Mudah-mudahan nikmat Allah akan senantiasa bertambah seiring dengan bertambahnya nikmat, seiring bertambahnya syukur kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau besok di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, di kesempatan sebelum bulan puasa kita sudah mengkaji surah Al-Kautsar. Insyaallah kita akan menyelesaikan sampai surah An-Nas. Setelah itu kita akan berpindah pada surah yang lain. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini disebut juga suratal Muqashqishah ya. Namanya susah, Muqashqishah ya. Mim qaf shin ta, Muqashqishah ya. Dua sinnya besar, sin besar ya. Al-Muqashqishah ay al-mubarri'ah minasyirki ya. Jadi surat yang membebaskan pembacanya dari syirik, dari menyekutukan Allah ya. Walaupun ini memang konteksnya penegasan Nabi terhadap orang-orang Quraisy yang melakukan ingin melakukan semacam genjatan senjata dalam tanda kutip ketika itu ya. Tapi secara substansi isinya kan tentang pembebasan syirik. Jadi deklarasi dari orang yang membacanya untuk membebaskan dirinya dari syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca surat ini secara otomatis ya, kita akan terbebas dari syirik ya, terutama syirik ibadah, syirik besar ya. Kemudian disebut juga wasuratul ibadah, surat ibadah. Karena memang redaksi kata a'budu itu terulang beberapa kali ya. La a'budu ma ta'budun wa la ta'buduna ma, dan seterusnya ada beberapa kali itu disebut. Kata abada di situ kan maknanya adalah ibadah. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca surah ini kemudian ditanya itu surah apa? Surah Muqashqishah ya. Itu orang bingung ini dapat dari mana gitu ya. Nah, itu ada ya yang menambahkan itu ya. Ada juga baca surah apa? Surah ibadah ya, surah Al-Kafirun ini ya. Ada juga yang menamakan surah ad-din, surah
ad-din artinya agama. Ya. Dan kalau kita lihat isinya memang di situ penegasan tentang esensi agama Islam, di mana tauhid itu menjadi rohnya, ya kan? Jadi 3 nama ini, 4 termasuk Al-Kafirun, itu adalah nama yang populer di kalangan para ulama. Ya. Ini memang pentingnya ngaji itu kan. Ya. Jadi kalau ada kemudian kita menyebutkan nama surah dan surah itu tidak dikenal, ya, tapi karena kita sudah ngaji, ya, insya Allah tidak akan menjadi orang yang kagetan. Ya. Kalau sekedar kaget nggak apa-apa, Pak. Kalau habis kaget stroke itu yang repot. Ya. Karena ada orang kagetan, ada yang berbeda sedikit langsung kafir gitu kan, beda sedikit langsung bid'ah, ya. Beda sedikit langsung kemudian menyatakan itu sesat. Ya. Itu kan kagetan namanya, Pak. Ya. Jadi karena orang suka ngaji, ya, itu insya Allah nggak banyak kagetannya. Karena nggak banyak kaget, ya umurnya panjang, Pak. Ya. Nggak banyak kaget, ya hatinya tentram, fisiknya juga sehat. Ya. Yang bikin orang kemudian fisiknya juga terganggu kan karena sering kaget, Pak. Kaget nggak punya uang, ya. Kaget itu kan, kaget utangnya banyak gitu kan. Kaget istrinya udah tua gitu ya, kaget juga ya, aduh kok istri saya udah tua gitu ya. Suaminya kok udah gendut, nah itu istrinya kaget juga gitu ya. Nah itu makanya nggak perlu ya kaget ya. Biasa-biasa saja gitu loh. Nah, itu kan prinsip orang hidup yang paling tentram itu ya orang yang senantiasa stabil dalam kondisi apapun. Ya. Kondisi banyak utang juga tetap senyum, ya, nyengir gitu kan. Banyak duit juga biasa-biasa saja, nggak terlalu bergembira, ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Wahia minas suwaril makkiyah indal jumhur. Ini namanya ada 4 tadi ya, Bapak dan Ibu ya, Al-Kafirun, Al-Muqashqishah, Al-Ibadah, dan Ad-Din. Nama surah ini ya. Wahia minas suwaril makkiyah indal jumhur, ya. Ini termasuk surah yang turun di periode Mekah sebelum hijrah menurut mayoritas ulama. Wa kana nuzuluha ba'da suratil Ma'un wa qabla suratil Fil. Dan turunnya setelah surah Al-Ma'un dan sebelum surah Al-Fil. Wa qila innaha madaniyah, dan sebagian ulama yang lain mengatakan ini madaniyah, tapi ini tidak didukung oleh mayoritas ulama. Wa adadu ayatiha 6 ayatin, ya. Jumlah ayatnya ada 6. Baik, kita lanjut. Waqad dzakaru fi sababi nuzuliha riwayat. Ada beberapa riwayat berkaitan dengan sebab turunnya surah ini, ya. Di antaranya di sini dikatakan ma dzakarahu Ibnu Ishaq an Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq dari Abdullah Ibnu Abbas, anna jama'atan min zu'ama'il musyrikin atau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu lahu. Ada sekelompok pemimpin-pemimpin, penggede-penggede, pembesar-pembesar musyrik yang datang kepada Nabi, ya. Mereka melakukan upaya-upaya untuk melemahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai menggeliat ketika itu. Maka mereka kemudian datang kepada Nabi, ya, dan menyampaikan usulan, ya. Halumma falna'bud ilahaka muddah. Muhammad, kita ini kan bagaimanapun satu wilayah ada di Mekah, sukunya berbeda tapi kan kita punya visi yang sama gitu. Orang sekarang bilang begitu kan, kita prinsipnya visi dan misinya sama, nah, maka koalisi ini bisa dibangun gitu kan. Habis itu berantem, ya. Nah, itu biasa orang-orang sekarang itu. Nah ini sama, Pak. Nah, jadi mereka datang, Muhammad, ini kan kita visi misinya sama, ngapain sih kita gontok-gontokan, ngapain kita berantem, ngapain kita berbeda jalan, ya. Ya. Sekarang gini, ya, supaya nyaman, ya, supaya kita tidak terus-menerus polemik dan terjadi friksi di antara kita, sudah, halumma na'bud fal na'bud ilahaka muddah, ya. Kami, ya, siap untuk menyembah Tuhanmu, ya, dalam jangka waktu tertentu. Tetapi wa anta ta'budu alihatana muddah, kamu juga suatu waktu menyembah Tuhan kami, ya. Kan beres kalau begitu. Fa yahsulu bidzalika sulh bainana wa bainak, kata mereka,
kalau seperti itu caranya, ini kan merupakan islah di antara kita, kan enak katanya. Nah, ini terlihat seperti itu Pak, secara zahir memang terlihat itu islah ya. Tetapi Bapak dan Ibu ya, kita harus tahu mana yang disebut islah, mana yang disebut sebagai islah zahirnya tapi batinnya adalah ifsad, merusak ya. Nah, ini kan islah kan memperbaiki, restorasi ya, tapi di dalamnya intinya adalah merusak ya. Ya, bagi mereka tidak masalah orang sembahan mereka itu adalah sembahan yang memang tidak hak ya. Ini hati-hati Bapak dan Ibu ketika ada pihak-pihak yang memang jelas-jelas mereka itu salah, mereka itu adalah pihak-pihak yang memang keliru dari awal dan kemudian mengadakan semacam diplomasi ataupun upaya-upaya untuk terjadinya islah di antara kita dan mereka. Nah, kita yang pasti akan dirugikan. Karena apa? Kita berada pada track yang benar, mereka jelas-jelas salah. Kalau mereka mengikuti kita, benar. Nah, sementara kalau kita ikut mereka, yang benar jadi salah. Nah, ini yang kemudian ditegaskan oleh Allah. Dan Bapak dan Ibu, coba perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Bapak dan Ibu perhatikan, ada nggak panggilan yang ditujukan kepada orang-orang kafir tetapi panggilannya itu tegas, qul ya ayyuhal kafirun atau ya ayyuhal kafir, itu hanya di surat ini ya. Al-Quran memanggil orang kafir dengan panggilan kafir ya, itu ada dalam surah Al-Kafirun saja. Yang lainnya biasanya dipanggil dengan ya ahlal kitab ya, tidak pernah dipanggil hai orang kafir. Nah, ini juga perlu kita renungkan Pak, perlu kita renungkan. Ada orang yang pemahaman agamanya saklek, mengatakan kalau kita memanggil orang Kristen itu non muslim berarti menghilangkan ayat Al-Quran. Nah, tidak mengakui ayat Al-Quran. Al-Quran kata-kata kafir tersebar di mana-mana. Mereka lupa Pak. Mereka lupa bahwa Al-Quran menyebut kata-kata kafir, musyrik dan lain sebagainya itu dalam konteks menjelaskan, ya kan? Dalam konteks menjelaskan tentang esensi dari kafir, syirik dan lain sebagainya, fasik, munafik dan lain sebagainya. Betul nggak Pak? Tetapi tidak ada yang dalam konteks memanggil kecuali pada surah ini. Mengapa surah ini harus ada panggilan, harus dipanggil dengan tegas? Karena ini adalah surah yang menjadi pembeda, surah yang merupakan penegasan setegas-tegasnya bahwa akidah Islam dengan akidah kafir itu jelas berbeda sama sekali, dan karenanya tidak bisa dipersatukan, tidak bisa kemudian disinergikan, tidak bisa dikolaborasikan. Inilah maka kemudian dipanggil kafir, ya ayyuhal kafirun. Karena memang di sini esensinya untuk menegaskan hal tersebut yang dianggap oleh orang-orang kafir, orang kafir Quraisy ketika itu sesuatu yang lumrah ketika ibadah itu dicampur adukkan. Maka Allah menegaskan tidak sebagaimana yang mereka pahami, tidak boleh. Bagaimanapun antara Islam dan kafir jelas ada jurang yang sedemikian luas, jurang yang sedemikian dalam, ada tembok yang demikian kuat dan kokoh dan tidak bisa dipersatukan. Maka kemudian baru dipanggil ya ayyuhal kafirun, untuk menegaskan kamu kafir, kami muslim gitu loh. Sementara di dalam ayat-ayat yang lain konteksnya penjelasan, maka tidak ada satupun panggilan-panggilan itu. Karenanya Bapak dan Ibu, ketika berhadapan dengan orang yang akidahnya tidak sama dengan kita dan kita memanggil mereka dalam pergaulan muamalah sehari-hari, tolong jaga etika. Etika Al-Quran menyatakan ketika memanggil orang-orang kafir sekalipun, Allah masih menghormati mereka dengan cara apa?
dengan cara menyebutkan kalian itu bagaimanapun kafirnya tapi masih punya kitab suci, maka dipanggil ya ahlal kitab. Betul nggak Pak? Kalian memang kafir dari sisi akidah, berbeda dengan kami, tapi kalian masih punya kitab suci, Taurat dan Injil, maka dipanggil ya ahlal kitab. Itu etika Al-Quran Pak, bukan buat-buatan kita. Ada orang non-muslim, gak ada non-muslim dalam Al-Quran itu, adanya kafir gitu ya. Coba ya, kita balik saja kepada diri kita Pak. Menurut mereka kita kafir gak Pak? Ya kafir kan. Dipanggil kafir marah nggak kita? Hei orang kafir sini. Ketika kita ada di Amerika misalnya, ya kita pakai peci begini, Ustadz kafir sini, Ustadz kafir gitu misalnya, marah nggak kita? Kan marah Pak, ya kan? Tapi begitu dipanggil, hei orang yang bukan Kristen, atau hei orang yang bukan Muslim atau non Muslim, kalau di tempat-tempat lain, betul anak saya kan kuliahnya kan banyak orang non muslim ya, di Undip karena umum kan, biasanya nggak disebut, belakangnya nggak disebut ini apa, ini non Pak, sudah non, udah paham non gitu aja, sudah non berarti apa, bukan muslim, dan mereka sudah sama-sama tahu ya. Ya. Ini etika Al-Quran yang dibangun sedemikian rupa dalam kerangka apa? Dalam kerangka harmoni hubungan. Bagaimanapun ketika masyarakat ada dalam satu kesatuan berbeda agama, kalau sudah ada dalam lingkup warga negara, itu warga negara Indonesia. Kalau sudah ada dalam lingkup masyarakat Tangerang Selatan, ya Tangerang Selatan. Tidak boleh kemudian hanya karena perbedaan akidah kemudian harmoni itu rusak ya. Hubungan yang seharusnya dijaga terus menerus itu menjadi rusak, berantakan. Nah, inilah yang perlu kita tegaskan ya, bahwa jangan kemudian semua yang ada dalam ayat Al-Quran ya, itu kemudian diterapkan tanpa pernah memahami konteksnya. Tanpa memahami konteksnya. Orang seringkali hanya melihat teksnya. Teks itu kalau konteksnya tidak paham berbahaya. Maka kedua-duanya harus dipahami secara utuh. Dan ketika dipahami secara utuh, insya Allah penerapannya pun akan benar. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi terkadang saya juga bingung kenapa sih ya orang-orang itu ya sedemikian rupa ya menganggap bahwa teks itu seolah-olah mati Pak. Teks itu seperti itulah ya, tidak boleh dirubah sedikit pun ya. Nah, inilah yang disebut kaum tekstualis, dan ini kalau diterapkan ya, di dalam kehidupan nyata ya, itu semuanya akan bermasalah ya. Maka ada yang memang dipahami secara tekstual dalam ayat Al-Quran, memang ada memang yang harus dipahami secara tekstual, tapi lebih banyak yang dipahami secara kontekstual. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ada juga sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam beberapa hadis, allati tadullu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi katsiran fi raq'atayil fajri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca surah Al-Kafirun dalam 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu salat subuh ya. Jadi kalau saya tadi panjang mohon maaf Pak ya, karena itu wiridan saya gitu lah ya. Tapi kalau pengen seperti Rasulullah terkadang, ini terkadang aja ya, beliau ya membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama ya, wa surat qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Wa min dzalika ma akhrajahu Muslim min hadis Abi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u surat Al-Kafirun wa surat qul huwallahu ahad fi raq'atayil fajr. Rasulullah kerap kali membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan surah qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas di rakaat kedua. Di hadis yang lain terkadang juga beliau baca di salat maghrib. Nah, jadi memang terkadang Rasulullah itu baca surah-surah pendek, Pak. Tapi terkadang juga baca yang panjang, tergantung bagaimana kondisi jamaahnya dan tergantung bagaimana situasi dan kondisi ketika itu. Ini yang kita baca dalam hadis Pak ya. Kadang Rasulullah baca surah panjang ya, di beberapa hadis itu, tapi di kesempatan yang lain baca surah pendek. Kita harus pahami itu Pak
bahwa orang sholat ya itu tidak lepas dari konteks ketika sholat itu dilaksanakan, tidak lepas dari situasi dan kondisi di mana sholat itu sedang dilaksanakan. Apalagi misalnya sholat di mana cuaca tidak mendukung, panas begitu terik atau dingin begitu mencekam, jangan lama-lama. Atau situasi dan kondisi di mana orang sedang lapar, maka yang disuruh jadi petugas doa, tolong doanya jangan panjang-panjang ya. Doa siang hari ya, begitu diminta doa oleh Kiai Haji Farid Mukhlason LCMA Profesor ya, calon insya Allah gitu kan ya. Doanya tolong ya, kalau sudah siang pendek saja ya. Doanya adalah doa apa ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Doa mau makan ya, karena mereka sudah lapar ya, sudah pengen makan, jangan lama-lama. Yang ceramah juga sama ya. Itu ikut ajaran Nabi ya. Itu ikut ajaran Nabi ya. Nah, kalau pas hari Senin doanya lain, siang-siang doanya nggak apa-apa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, lagi buka lagi puasa ya. Doanya doa puasa. Pendek saja ya. Nggak usah panjang-panjang. Orang doa kok sampai setengah jam ya. Apalagi nggak paham yang didoakan, jamaahnya amin ya. Padahal lagi ngomong sendiri imamnya itu pakai bahasa Arab, amin. Atau utang saku banyak amat, amin gitu. Malah diamini lagi ngomong utang gitu ya. Nah, ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu menerapkan ya prinsip-prinsip apa yang disebut sebagai samhah ya, toleran ya, taisir, memudahkan ya, meringankan semua pihak ya. Jadi karenanya jangan terlalu ideal Pak, kecuali memang dalam kerangka tertentu. Misalnya di satu pesantren subuhnya 1 rakaatnya setengah juz, itu pesantren tahfidz dalam rangka untuk murojaah, nggak masalah. Tapi tolong jangan diterapkan di Bani Umar. Maka ini yang kemudian terjadi ya, dan Rasulullah marah ketika Mu'adz bin Jabal sholat Isya pakai surah Al-Baqarah ya. Didengar oleh Rasulullah surah Al-Baqarah Pak. Mentang-mentang waktunya panjang gitu kan ya. Surah Al-Baqarah 2,5 juz. Rasulullah dengar, marah beliau. Afattana ya Mu'adz, afattana ya Mu'adz, afattana ya Mu'adz, 3 kali. Kamu mau buat kekacauan, fitnah itu bisa maknanya kekacauan. Kamu bikin kekacauan, bikin fitnah kamu, 3 kali itu. Kalau begini caranya, lama-lama jamaah kamu habis itu. Kamu gak akan punya umat lagi ya. Kan begitu Pak ya. Islam itu demikian rupa memudahkan. Jadi ketika kita baca riwayat-riwayat ini, ternyata juga Rasulullah kadang sholat subuhnya pendek, gak seterusnya panjang-panjang terus, tidak. Kadang panjang, kadang pendek, tergantung situasi bagaimana ketika itu. Nah inilah yang kita pahami dari sini. Baik, kita mulai ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, qul ya, katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah ayyuhar rasulul karim li haula'il musyrikin alladzina ja'uka liyusawimunaka ala an ta'budu alihatahum muddah wa hum ya'buduna ilahaka muddatan ukhra. Qul lahum ala sabil ta'kid la a'bud ya. Jadi tegas di sini ya, Allah meminta kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu dengan panggilan langsung, panggilan kekufuran mereka, ayyuhal kafirun. Ini sekali lagi saya tegaskan, ini panggilan yang memang harus digunakan karena konteksnya untuk menegaskan perbedaan yang tidak bisa dipersatukan ya. Maka panggilan kafir dalam konteks ini dibenarkan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, kullahum ala sabilal hazbi wat ta'kid. Katakan dengan tegas dan kemudian jangan ada sedikit pun keraguan, la a'budu ya. Saya tidak akan menyembah dan tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Di sini menggunakan a'budu Pak. A'budu itu kata kerja
artinya kata yang mengandung makna kerja, tapi kata kerjanya menggunakan kata kerja mudhari. Mudhari itu fi'il mudhari, itu kata kerja yang mengandung makna sekarang dan yang akan datang. Itu artinya apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menyembah, dan termasuk kita, sembahan orang-orang yang menyembah selain Allah, bukan hanya sekarang, tapi di masa yang akan datang pun seperti itu, sampai kita menemui ajal. Nah, jadi ini adalah merupakan satu penegasan, bukan hanya dalam konteks ketika terjadi upaya-upaya islah dari mereka itu, tapi juga sampai kapanpun. Nah, ya kalau kita maknai ibadah dalam ayat ini, memang ibadah dalam arti menyembah, ya, tetapi kalau kita maknai ibadah di ayat-ayat yang lain secara umum, ya, itu juga bisa bermakna bahwa kita bukan hanya kaitannya dengan penyembahan, tetapi bagaimana walaupun tidak menyembah ya dalam arti fisik, tapi menyembah dalam arti sikap dan perilaku, ya, itu juga tidak akan dilakukan. Apa yang mereka sukai, kita tidak akan pernah sukai kalau itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa yang mereka biasa lakukan dalam rangka untuk memprovokasi ya orang-orang lain, ya, kita tidak perlu lakukan. Apa yang mereka lakukan dalam rangka untuk apa? Menghalalkan segala cara ya dalam rangka mencapai tujuan, kita tidak akan lakukan. Itu yang maknanya la a'budu, ya. Di situ adalah sampai kapanpun ya kita harus berkomitmen tentang tauhid itu. Tidak ada sama sekali tawar-menawar. Tidak ada sama sekali di situ namanya diplomasi, toleransi, nggak ada, Pak. Urusannya tauhid itu tidak ada toleransi. Nah, ini juga saya perlu tegaskan, ya. Terkadang kita di masyarakat itu keliru dalam penerapan toleransi. Nah, toleransi itu batasannya seperti apa sih? Ya, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam kaitan dengan urusan ibadah dan tauhid. Ya, bahwa apapun, ya, dalam bentuk apapun. Ya, tetapi kita, Bapak dan Ibu, juga harus tahu pemahaman kita tentang tauhid, tentang ibadah itu juga harus komprehensif. Ya. Ada yang mengatakan bahwa salam itu merupakan bagian dari ibadah, ya. Tapi sebagian yang lain ya mengatakan itu adalah muamalah misalnya. Ya. Kalau saya mengatakan salam itu ibadah, ya, maka tidak boleh disampaikan kepada non-muslim kecuali kita tidak tahu, atau di situ ada dua kelompok muslim dan non-muslim, kita niatkan untuk yang muslim. Tetapi kalau mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari Waisak dan lain sebagainya, apakah itu bagian dari ibadah atau muamalah? Ini yang berbeda pendapat di antara ulama. Makanya nanti implikasinya pun perbedaan pula dalam memahami konteks toleransi itu, Pak. Ya, saya ingin menyampaikan di sini pada kesempatan ini bahwa sebagian ulama mengharamkan umat Islam untuk mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari Waisak, selamat hari Galungan, apapun itu kepada non-muslim. Alasan mereka, hujjah mereka, bahwa ini bagian daripada tauhid dan ibadah, dan itu tidak ada toleransi, sehingga siapapun yang mengucapkan itu otomatis diharamkan. Ini pendapat yang pertama, ya. Jadi pemahamannya, Pak, pemahaman tentang ini tauhid, ibadah atau bukan, atau muamalah. Nah, sementara ulama kelompok yang kedua mengatakan itu bukan ibadah dan tauhid atau akidah, tetapi adalah bagian dari muamalah, interaksi sesama umat manusia. Sehingga siapapun yang mengucapkan ini dengan tujuan mengeratkan hubungan persaudaraan, relasi, mengeratkan link hubungan sesama kita dalam kaitan dengan apapun organisasi termasuk di dalamnya, tidak ada masalah apapun dan diperbolehkan. Kita ikut yang mana terserah, Pak. Kalau Al-Azhar
tempat di mana saya belajar itu mengikuti pendapat yang kedua. Mereka mengatakan bahwa itu muamalah. Makanya Syekhul Azhar, ya, pemimpin tertinggi Azhar itu biasa mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Kristen di sana. Kristennya Kristen Ortodok, Pak. Yang Kristen Ortodok juga suka datang ke Al Azhar untuk mengucapkan selamat hari raya, dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, ya. Karena ini tidak ada kaitannya menurut mereka dengan urusan ibadah. Nah, ketika seseorang mengucapkan selamat hari raya mereka, ya, dalam kerangka untuk mengeratkan hubungan, ya, baik itu sesama warga bangsa, saudara, hubungan kerja dan lain sebagainya, itu berarti konteksnya muamalah. Dan kalau muamalah tidak ada masalah. Nah, ini harus kita tempatkan pada tempatnya, Pak, supaya Bapak dan Ibu tidak berantem, ya. Berarti ada dua pendapat dan kedua-duanya punya landasan. Kedua-duanya punya landasan dan silahkan kita ikut yang mana. Nah, kalau saya ikut yang mana, Pak? Tergantung ilatnya. Ilat ataupun alasannya apa. Kalau ilat atau alasan mengucapkan itu kuat, maka silakan lakukan, ya. Contohnya apa? Seorang presiden, menterinya banyak yang non-muslim, warganya banyak yang non-muslim. Kalau dia tidak mengucapkan itu, dikira ada diskriminasi. Dia tidak fair, tidak memperlakukan warganya dengan sama. Silakan ucapkan itu. Ada konteksnya, ada pembenarannya, ada ilatnya, ada alasannya. Tapi kalau saya, bawahan saya semua di fakultas itu muslim ya, Pak Farid ya. Pak Farid juga jadi dosen tahfidz saya di sana, ya. Nggak ada yang non muslim. Mahasiswa-mahasiswinya juga tidak ada yang non muslim. Ngapain saya ngucapin selamat Natal? Nggak ada urusannya, nggak ada urgensinya, ya kan? Apalagi kemudian di jalan, orang-orang Kristen, I love you, selamat Natal, I love you full, gitu misalnya. Apa gula kayak orang gila itu? Nggak jelas. Ya nggak ada gunanya lah kalau begitu, Pak. Ya nggak? Tergantung ilatnya. Saya pernah ditanya itu. Dulu saya pernah ngajar di Unpam, Ustadz, kalau misalnya saya ini bawahan, ya, dan di momen Natal tahun baru saya harus pakai baju-baju Natal, dipaksa, kalau enggak saya dipecat, boleh nggak? Boleh, saya bilang. Kamu kan cuma pakai bajunya saja. Yang penting akidah kamu tetap muslim. Yang tidak boleh adalah kamu mengucapkan saya menjadi non muslim. Sebab kalau enggak kamu dipecat. Nah, saya bilang kecuali kamu memang punya pekerjaan yang lain alternatif, mendingan di tempat yang lain yang kamu jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Tapi kalau memang di situ kamu harus melakukannya dan tidak ada cara lain supaya aman dari pekerjaan itu, ngapain repot-repot? Lakukan saja. Jangankan itu, Pak, ya. Ustaz Farid pasti apal. Surah apa Ustaz Farid? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Surat An-Nahl ya? Ya, juz 14 ya. Orang yang kafir setelah imannya. Jadi orang yang menyatakan kekufuran setelah dia iman, ya, itu kafir jadinya. Jadi kalau misalnya dia mukmin muslim kemudian mengucapkan kata-kata kafir, meyakininya, maka menjadi kafir. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap tentram dengan iman, nggak akan keluar dari Islam. Itu Al-Quran. Orang-orang yang kayak gitu kan dipaksa sebenarnya, Pak, ya kan? Dipaksa oleh situasi, dia harus menggunakan itu. Apalagi cuman pakaian gitu loh. Mengucapkan kata-kata kufur aja boleh kalau dipaksa, dan ancamannya misalnya jiwa, atau misalnya ancamannya keluarga, ya. Ancamannya misalnya umat, masyarakatnya diboikot atau diembargo misalnya, dan itu akan menghancurkan ekonomi, ya. Dan dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Kalau orang itu masih tetap iman hatinya, kata-kata itu nggak ada gunanya, tidak akan berpengaruh apapun. Itu loh Islam, Pak, ya. Jadi jangan terlalu khawatir, sakit itu gimana ini, ya.
yang jelas-jelas mengucapkan kata kufur aja ya, kalau memang dia dipaksa, tidak ada cara lain kecuali mengucapkan itu, tapi hatinya tetap iman, kok dianggap iman? Karena iman itu ada di sini, Pak. Apalagi cuma pakaian, apalagi cuma mengucapkan selamat ini, selamat itu, kemudian mengatakan itu kalau orang mengucapkan selamat jadi kufur, jadi kafir. Lah kok kejam sekali. Nah, ini ya, pemahaman-pemahaman seperti ini ya, harus diletakkan pada apa yang disebut sebagai konteksnya tadi itu. Dan biasanya orang-orang seperti itu kembali lagi, dia hanya memahami ayat Al-Quran, hadis itu secara tekstual, tidak memahaminya dalam konteks yang lebih komprehensif ya, apalagi berkaitan dengan usul fikihnya tadi. Saya kan bicara tadi usul fikihnya, Pak, ilat itu ya. Kenapa ilat itu penting? Penting sekali, Pak. Ilat itu akan merubah status hukum. Dan itu jadi kaidah kan, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan au adaman. Hukum itu tergantung ilatnya, alasannya, ada atau tidak. Kalau ada bisa menjadi ada hukumnya, kalau tidak ada hukumnya. Dan ini kaidah yang diciptakan oleh ulama-ulama yang ahli, yang kompeten. Nah kadang-kadang mereka nggak percaya kayak begini, Pak, itu yang bikin ulama bukan Allah, bukan Rasulnya gitu. Jadi nggak dipercayai, Pak. Ya udah kalau gitu, ngomong sama orang gila kok, ngapain kita terusin gitu kan, jadi ikut gila gitu kan. Ngomong sama orang nggak waras ya jadi ikut nggak waras kan, yang waras ngalah, makanya sudah selesai gitu ya. Kita kembali. Nah kemudian wala antum abiduna, bedanya apa? A'budu abiduna, saya pernah menyampaikan di kesempatan yang lalu kata abid. Jadi saya nggak akan pernah menyembah sekarang maupun yang akan datang apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak boleh menyembah apa yang aku sembah. Tidak menyembah apa yang aku sembah, tapi dengan kata-kata abiduna, bukan wala ta'buduna. Bedanya apa, Pak? Abid itu dalam bahasa namanya isim fa'il. Dalam sorofnya ya, sorofnya namanya isim fa'il, itu kata benda yang mengandung makna pelaku. Nah, bedanya apa dengan perbuatan atau kata kerja? Kalau kata kerja, contohnya adalah bermain sepak bola, itu kata kerja, Pak. Bapak bisa nggak main sepak bola? Bisa, tapi begitu nendang, pala orang yang kena, bukan gawang gitu kan. Karena bermain sepak bola ya, siapapun bisa. Tapi kalau abid di sini itu pesepak bola. Pesepak bola itu artinya apa? Orang yang profesional, orang yang ahli di bidang itu, sudah mengakar mendarah daging kemampuan dalam mengolah bola, menjadi pesepak bola. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney zaman dulu kan ya. Itulah pesepak bola. Nah di sini mengapa menggunakan abidun, supaya apa? Bahwa kalian itu tidak boleh menjadi pihak-pihak yang menjadi penyembah Allah, dan penyembah itu penyembah secara utuh ya. Darah daging kalian, fisik kalian, lahir kalian, batin kalian, pikiran kalian, semuanya itu menjadi penyembah Allah. Dan itu nggak bisa. Nggak bisa, kalian nggak akan bisa ke situ, dan nggak boleh selagi akidah kalian masih tetap akidah yang lama, belum masuk ke dalam ajaran Islam, maka tidak boleh seorang pun untuk menyembah Allah apapun itu dalihnya. Nah di sini berarti tegas sekali ya. Kalau Islamnya dari nabinya itu menunjukkan bahwa jangankan profesi, yang tidak profesi aja nggak boleh, jangankan yang ahli, nggak ahli juga nggak boleh menyembah ya. Pak, saya kan percaya dukunnya kecil-kecilan, nggak boleh, tetap aja kecil-kecilan sama besar-besaran sama. Percaya dukun ya berarti sudah keluar dari koridor yang benar dari akidah kita gitu. Ya kan? Itu abudu, bedanya di situ. Kalau abudu itu pemain kecil, pemain besar, pesepak bola ya, itu semuanya tidak boleh dilakukan ya. Jadi karenanya hal-hal yang mendekati kepada kesyirikan itu pun harus dijauhi ya. Nah, itulah perbedaannya. Maka kemudian ketika kita baca ayat ini kita menjadi paham. Nah, kenapa Nabi Muhammad diminta untuk qul ya?
Banyak ayat Al-Quran di sini maksudnya kul, katakanlah hai Muhammad, itu untuk lil ihtimam lima sayati ba'dahu min kalamil maksud minhu iblaghahu ilaihim wa taklifahum bil amali bihi. Jadi tidak semua perintah yang disampaikan kepada Nabi itu menggunakan redaksi kul, katakanlah. Karena memang ada ya, yang sangat urgen dan biasanya menggunakan kul, tapi ada sebagian yang urgen tetapi tidak sangat. Jadi menggunakan redaksi biasa. Penyampaian khudz min amwalihim shadaqatan misalnya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, tanpa kul. Tapi kalau ada kul di sini ya, biasanya malah memang ada lawan bicaranya yang pertama, yang kedua untuk menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan nanti itu adalah hal yang sangat urgen. Ini merupakan persoalan yang sangat urgen karena berkaitan dengan akidah. Akidah itulah yang akan membedakan kita dengan yang lain. Jangan pernah remehkan hal-hal seperti ini ya, karena itu bisa menjadi pembeda bagi kita dan yang lainnya. Tiketnya di situ ya, sebagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun kualitasnya kita, baiknya kita, tapi kalau tiketnya secara administratif kita belum masuk, belum lulus, belum diterima, maka orang itu tidak akan pernah bisa diterima amalnya oleh Allah. Maka tiket akidah, tiket Islam ini harus dipegang teguh sampai kapanpun ya. Salah satu caranya sering-sering membaca surah Al-Kafirun, karena surah Al-Kafirun kita sampaikan tadi pembersih kita dari kesyirikan. Ya, mudah-mudahan syirik kecil juga termasuk bersih dengan membaca surah ini, karena syirik yang kecil itu yang sebenarnya paling banyak dilakukan di masa sekarang, apalagi ya Pak ya. Syirik kecil itu apa Pak? Riya ya Pak ya? Nah, pamer itu. Di masa sekarang itu ya, siapa sih yang bisa pamer ya? Semua orang itu diberi ruang yang sangat luas, seluas-luasnya. Bahkan ketika dia sendirian di kamarnya, itu memamerkan apa yang dilakukannya kepada pihak yang lain. Karena sekarang ada yang namanya medsos. Medsos itu bisa diakses siapapun di seluruh dunia. Nah, manusia yang waras dan tidak waras, yang sehat dan tidak sehat, manusia yang dekleng, manusia yang baik, semuanya bisa mengakses informasi kita. Nah, maka syirkul asghar ini, syirik kecil inilah sebenarnya yang paling bahaya di masa sekarang, karena itu akan menghapus pahala dari amal-amal yang kita lakukan tanpa kita sadari ya. Maka kalau memang kita belum bisa menata hati, menata niat kita ya, mendingan lah nggak usah punya HP. Orang nggak punya HP sekarang mati katanya. Ya sudah, maksud saya medsosnya itu ya, kalau bisa dimatikan. Ya kecuali WA ya Pak ya, WA juga medsos, iya Pak ya, tapi medsosnya tolong jangan disentuh ya, khusus untuk yang lain-lain saja, untuk menghubungi, untuk telepon dan lain sebagainya. Tapi sulit ya, memang sulit ya. Maka semakin kesini beragama itu semakin sulit ya. Baik, kita lanjutkan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kenapa menggunakan ma Pak? Bukan man ya. Kan yang disembah ya, itu kan hidup ya, bukan benda mati ya. Ya kan? Kalau kita kan Allah ya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'bud. Kenapa menggunakan ma? Kalau dialamatkan, ditujukan kepada orang-orang kafir bisa jadi tepat, karena yang disembah mereka itu apa Pak? Berhala. Berhala itu barang. Maka menggunakan apa? Bukan man, siapa ya. Tapi dalam Al-Quran ini menggunakan ma semuanya ya kan? Tidak ada menggunakan man. Wala antum ma'abiduna man a'bud misalnya. Seharusnya man itu kan apa? Itu Allah. Kenapa Allah apa bukan siapa? Nah, di sini belajar itu pentingnya Pak. Nah, wa awsarat alaman li'annahum ma kanu yashukkuna fi dzatil alihati allati ya'budunaha wala fi dzatil ilahil haqqi alladzi ya'buduhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu meragukan Tuhan mereka sendiri. Ya. Mereka itu meragukan Tuhan mereka sendiri ya. Ya. Sementara kalau kita kan tidak Pak. Kalau kita umat Islam jelas-jelas ya menyatakan bahwa Tuhan itu yang hidup, Tuhan itu menghidupkan bahkan dan mematikan. Sementara mereka Tuhannya Tuhan jadi-jadian ya. Kadang mereka buat sendiri, diciptakan sendiri, disembah sendiri. Maka disinilah
redaksi yang tepat adalah menggunakan ma, karena itu barang, bukan sesuatu yang hidup, bukan man, bukan siapa ya. Dan ini memang layak untuk Tuhan-Tuhan mereka. Sementara ya, kita sebagai umat Islam dan Rasulullah ketika itu ya menyatakan bahwa Tuhan kita jelas-jelas adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sama sekali. Bapak dan Ibu, sebenarnya ya, mereka itu ya, menyembah berhala-berhala atau apapun sembahan-sembahan yang mereka yakini ya, itu juga ya dalam kerangka untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi tidak semuanya itu Pak mengakui bahwa berhala itu Tuhan, tapi menjadikan berhala-berhala itu sebagai sarana untuk mendekatkan kepada Tuhan gitu loh. Haula'i syufa'auna indallah ya. Maksud mereka itu ya menjadikan berhala itu sebagai wasilah untuk sampai kepada Tuhan. Jadi tidak betul-betul menganggap berhala itu Tuhan ya. Paham Pak ya maksudnya? Tetapi toh itu sama saja kemudian mengotori kesucian Allah. Karena Allah itu namanya menyembah Allah, tidak boleh dengan cara menyembah yang lain, walaupun ditujukan tadi pada akhirnya kepada Allah ya. Menyembah kepada Allah tetap hanya kepada Allah saja. Ini kemudian muncul pertanyaan, orang Islam kan menyembahnya kemana? Ka'bah. Ka'bah kan batu. Gimana Pak jawabannya? Nah, kan bisa langsung saja Pak kepada Allah. Kira-kira apa jawaban kita Pak? Jawaban kita apa? Bukan menyembah batu. Ka'bah itu hanya simbolik saja ya, untuk mempersatukan ya, untuk menjadikan satu umat Islam ya dalam satu arah yang sama ya, sehingga tidak akan muncul arah-arah yang berlainan dan itu akan memunculkan masalah ya. Ya. Jadi hakikatnya tetap Allah. Maka kemudian apa? Membuktikan bahwa Ka'bah itu simbolik apa? Ketika kita berada di satu tempat dan tidak ada pengetahuan sama sekali arah kiblat, boleh nggak kita menghadap kemanapun? Aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kata Allah. Dimanapun kamu menghadap, di sana ada Allah. Nah ini bedanya Pak. Bedanya kita dengan orang-orang musyrik tadi, ya kan? Ka'bah itu simbolik saja. Maka kemudian diperbolehkan kalau orang salah kiblat, boleh nggak? Salah kiblat karena nggak tahu, boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Sah. Ada di jalan, kita nggak tahu arah kiblat, nggak bawa kompas, atau tahu bawa kompas pertama kali Allah Akbar ke arah kiblat, kemudian keretanya belok, kapalnya belok, kapal terbangnya belok, tidak lagi ke arah kiblat, boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Sah kan? Tapi kalau mereka tidak, kalau nggak nyembah berhala nggak sah ya, peribadatan mereka. Nah inilah yang menyebabkan cara beribadah mereka menjadi salah dan menyimpang. Apa ya? Jadi untuk membuktikan bahwa Ka'bah itu bukan yang disembah ya, itu sekarang Pak, kalau orang sakit dan dia hanya bisa terbaring menghadap ke atas, menghadap kiblat nggak itu? Tapi sah nggak sholatnya? Karena hadapnya ke atas, kalau kiblat kan ke sana gitu kan. Tapi orang ini sholat terlambat, apa namanya, sambil berbaring ngadapnya ke atas ya. Sah nggak sholatnya? Sah ya. Karena kiblat itu simbolik ya, bukan harga mati harus ke sana. Karena bukan Allah itu ya. Allahnya ada di mana-mana, bisa di tempat manapun kita menghadap, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Nah, orang-orang kafir sama seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa Fir'aun itu sebenarnya tidak mengakui sebagai Tuhan semesta alam, Pak. Ini ingin saya sampaikan di sini karena ada kekeliruan pemahaman seolah-olah Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan semesta alam. Tidak. Ya, Fir'aun itu hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian warga Mesir yang paling tinggi, gitu loh. Jadi Fir'aun itu hanya mengakui Tuhannya orang Mesir, tapi tetap saja salah, gitu loh.
Kalau mengaku sebagai Tuhannya orang Mesir berarti menyayangi Allah, karena Allah Tuhan semesta alam. Berarti ada Tuhan yang lain, betul nggak Pak? Ada Tuhan yang lain di bagian wilayah bumi ini di mana Tuhannya bukan Allah. Nah itu kan masalahnya gitu loh, ya nggak? Masalahnya di situ, sehingga kemudian ya, Fir'aun ini dilaknat oleh Allah dan dikatakan sebagai orang yang sombong karena menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama, orang-orang kafir Quraisy banyak yang sebenarnya memahami bahwa ada kekuatan metafisika di balik yang mereka lihat itu, tapi cara penyembahan mereka, cara mereka menemukan ya, Tuhan mereka itu keliru dengan membuat patung-patung itu. Kadang-kadang patungnya terbuat dari tepung, ya, dibuat dari tepung, habis dibuat disembah, habis selesai disembah dimakan, ya, Tuhan disembah dan dimakan. Itulah yang kemudian menyebabkan Umar itu tersenyum, betapa bodohnya aku ketika masih jahiliyah, ya, ketika aku membuat Tuhanku sendiri, aku sembah sendiri, dan ketika selesai disembah kemudian dimakan, ya. Baik, ini menjadi penjelasan bagi kita ya, bahwa tauhid ya itu merupakan satu hal yang absolut, yang mutlak, ya, dan tidak ada sama sekali toleransi berkaitan dengan ini, ya. Dan ini ditegaskan dalam ayat ya berkali-kali. Coba redaksinya, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum, ya. Itu semuanya redaksi-redaksi ya yang menegaskan, menguatkan satu dengan yang lain. Seandainya redaksi ini Pak ya satu kali saja, la a'budu ma ta'budun, sebenarnya selesai, ya, tetapi tidak hanya seperti itu, ya. Ketika saya menyampaikan tadi kalau ta'budun itu artinya menyembah, ya, menyembah kecil-kecilan, bisa jadi. Tapi ketika digunakan abidun itu adalah menyembah dalam arti komprehensif. Maka ini menutup semua ruang-ruang syirik, kesyirikan itu, dan menutup semua bentuk negosiasi antara Islam dan non-Islam dalam sisi akidah, sekecil apapun tidak boleh sama sekali. Sehingga redaksinya berkali-kali diulang Pak, untuk memberikan penegasan itu, bahwa yang namanya tauhid itu harus murni, tidak boleh sedikit pun ada kotoran, sekalipun kotoran-kotoran yang amat sangat kecil, karena itu akan merusak semua sistem yang ada. Karena tauhid ini menjadi ruh daripada sistem yang ada itu Pak. Nah, saya pernah sampaikan, kalau kita bicara iman itu bicara tentang seluruh kehidupan kita, karena dari iman dan tauhid itu terutama ya sebagai rohnya, itulah kehidupan kita akan berjalan dari landasan itu, ya. Sehingga apa? Manusia sangat dipengaruhi oleh tauhidnya, oleh imannya itu dalam segala aspeknya. Bagaimana dia bersikap di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaannya, dalam amal-amal apapun, organisasinya, bahkan partainya, dagangnya, semuanya dikendalikan oleh ini Pak. Ketika pengendalinya ini, akarnya ini, penopangnya ini rusak, walaupun itu hanya kecil, lama-lama ambruk, ya, betul Pak, ya. Makanya saya akan pernah sampaikan, perbedaannya apa sih antara orang yang berani lewat kuburan jam 1 malam antara yang tidak? Sebenarnya perbedaannya ada di mana? Kuburannya sama, ya kan? Tapi kenapa orang yang lewat itu beda-beda? Apa yang membedakan Pak? Nah, keyakinan yang ada di sini, betul nggak Pak? Yang satu berani lewat jam 1 malam, jangankan jam 1 malam, ya, jam setengah 1 malam, jam setengah berapapun, ya, saya akan berani lewat ke sini, karena saya nggak takut sama hantu, saya nggak percaya hantu bisa memberi madarat kepada manusia. Tapi yang satunya, oh, mendingan milih jalan memutar walaupun jadi 5 kilo, padahal tadi cuma 2 kilo, daripada lewat tempat itu angker. Oh. Coba Pak, apa yang membedakan dua orang ini? Dalam bahasa yang spesifik itu sebenarnya imannya itu Pak. Iman inilah yang membedakan
antara satu orang dengan yang lain. Kenapa bapak dan ibu hadir di tempat ini, sementara yang lain yang sama-sama rumahnya dekat, kadang-kadang nempel, kadang-kadang saudara, tidak hadir? Apa yang membedakan? Ya Pak, iman Pak. Kalau saya, apa yang membedakan? Saya diundang Pak. Kalau minggu ketiga saya nggak datang karena nggak diundang gitu kan. Ya tapi kan datang juga sama, butuh jihad tuh Pak, bangun lebih cepat dari sebelumnya kan. Harus ini, kadang-kadang masih ngantuk segala macam, capek segala macam. Karena apa? Kekuatan yang ada di sini ini Pak. Ini menjadi ruh, menjadi penggerak dari seluruh kegiatan dan aktivitas kita. Maka jangan sampai sedikit pun ada celak di situ. Bersih semua, steril semua. Ya. Sebab kalau sudah ada sedikit saja keraguan Pak, bubrak semua, hancur semua. Coba saja. Saya pernah sampaikan dulu kan, murid-muridnya Nabi Isa. Nabi Isa ketika itu mengajak murid-muridnya ke pinggir pantai kan. Kemudian dengan santainya, kemudian murid-muridku lihat aku, katanya. Beliau jalan di pinggir pantai, tambah ke tengah, ya. Tapi nggak renang Pak, jalan. Jalan di atas lautan dengan santainya gitu. Lihat muridku, ya. Kemudian balik ke pinggir, tidak tenggelam, ya. Murid-muridnya kemudian terheran-heran, wahai Nabi Allah, kenapa Anda bisa melakukan itu? Ya. Kata Nabi Isa, karena saya tidak takut kepada laut, saya hanya takut kepada Allah. Maka laut aku taklukkan, karena laut adalah makhluk Allah, dikendalikan oleh yang aku takuti, yaitu Allah. Maka aku bisa melakukan itu. Kata muridnya, berarti kami juga bisa, kami juga takut kepada Allah saja, nggak takut pada yang lain gitu. Akhirnya coba kalian, silakan coba lewat itu. Di pinggir nggak masalah, begitu mau ke tengah tenggelam Pak. Akhirnya ditarik sama temennya, nggak jadi ke tengah. Semuanya satu pun tidak ada yang bisa jalan di atas laut seperti Nabi Isa alaihissalam. Begitu di pinggir semuanya dikumpulkan, wahai murid-muridku, kenapa kalian semua ini? Ada apa? Wahai Nabi Allah, ketika kami di pinggir, kami nggak takut sama ombak itu. Nah begitu sampai di tengah, ternyata kami takut sama ombak. Kata Nabi Isa, pantas saja kalian masih takut sama ombak. Dan ketakutan kalian kepada ombak bisa jadi lebih tinggi daripada ketakutan kalian kepada pemilik ombak ini. Itu bedanya Pak. Makanya iman ini seringkali menjadi pembeda, ya. Yang satu sukses, yang satu tidak. Yang satu terlihat sekali, ya, dia enjoy di dalam hidup ini, nyaman sekali, ya, nggak pernah sepertinya ada masalah karena persoalan yang ada di sini. Kan saya pernah menyampaikan berkali-kali, syarat jadi wali orang-orang yang dekat pada Allah cuma dua Pak. Ya, kalau pengen jadi wali syaratnya cuma dua, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang pertama, tidak pernah khawatir tentang masa depan. Yang kedua, tidak pernah sedih tentang masa lalu. Itu jadi wali Pak, insya Allah. Nah, karena ciri-ciri orang yang dekat sama Allah itu nggak pernah memikirkan sesuatu yang bukan wewenangnya masa depan. Itu wewenang Allah Pak. Kita kadang-kadang mikirnya kepanjangan gitu. Nanti 5 tahun ke depan, ada 5 tahun ke depan, besok aja, itu bukan urusan lu, itu urusan Allah. Nah akhirnya apa? Khawatir di sini, ya. Khauf, akhirnya muncul khauf, takut, khawatir di sini. Betul nggak Pak? Ya. Padahal kalau wali itu nggak perlu. Kemudian ketika ada yang hilang barangnya, sesuatu yang besar apalagi, ya, sedih berkelanjutan, ya, ditinggal mati istri, ngapain sedih, nyari lagi gitu kan, ya. Beres kan, ya. Ditinggal suami, sama Bu, nyari lagi yang lebih ganteng kan, banyak gitu, ya. Ya banyak yang ganteng, tapi yang mau itu persoalannya gitu kan, ya. Yang cantik banyak ya Farid ya, tapi yang mau sama kita itu persoalan gitu, ya. Nah itu kan, jadi orang-orang yang berpikir terlalu dalam tentang masa depan dan apa yang sudah dilewatinya, sekalipun itu amat sangat menyedihkan, itulah yang di sininya itu rusak sebenarnya Pak. Nah kalau di sininya beres, sehat, ya, itu, ya,
giginya habis juga nyengirnya tambah lebar ya. Karena apa? Nggak ada yang ditakutin, begitu hehehe kelihatan semua itu ya. Ya. Nggak masalah gigi ompong mau gigi penuh ya dan lain sebagainya, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Baik, sudah masuk waktu syuruk ya, sudah kita cukupkan sampai di sini ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, lisanan dhakira, yaqinan sadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', wa min 'aynin la tadma', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Allahumma istajib du'a'ana wa shfi mardana warham mautana wa la tukhayyib fika raja'ana. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق لأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.